Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi kuliah PAI untuk pertemuan yang kedua dengan tema manusia dan agama. Saya akan menyampaikan secara singkat, nanti untuk lebih rincinya saya persilakan mahasiswa untuk membaca dan memahami secara mandiri. Kemudian apabila ada hal yang perlu ditanyakan, didiskusikan, silakan Anda menulis komentar pada WA Group. Nanti insya Allah akan kita diskusikan, akan kita carikan jawaban-jawaban yang membantu pemahaman Anda dalam materi yang akan kita kaji ini. Baik, kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kajian kita adalah akan membahas manusia dan agama. Manusia ya, dalam Al-Quran ini oleh Allah disebut dengan dua istilah. Yang pertama Allah menyebut dengan istilah bashar. Ya, contohnya pada ayat Qul innama ana basyarun ya, mithlukum uhiya ilayya innama ilahukum ilahu wahid. Allah berfirman bahwasanya Rasulullah bersabda atau berkata kepada kaum Quraisy waktu itu ya, orang-orang kafir Quraisy, wahai umatku, saya ini sebetulnya adalah manusia seperti kalian, hanya saja saya ini diberikan wahyu oleh Allah ya. Bashar, Allah menyebut dengan kata bashar. Kemudian Allah juga menyebut dengan kata an-nas atau al-insan. Banyak sekali ya ayat-ayat yang mengandung kata an-nas atau al-insan. Seperti ayat Qul a'udzu birabbin nas. Kalau al-insan ya kita dulu kalau masuk TPQ pasti di akhir pelajaran membaca surat Al-Asr ya. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat dan seterusnya. Tetapi ternyata dalam istilah antara bashar, nas, al-insan ini memiliki sedikit perbedaan. Yang pertama, al-bashar ini menunjuk pada makna manusia secara fisik. Artinya, mana-mana ada makhluk yang fisiologisnya, yang fisiknya berdiri tegak tanpa bulu, ya, kemudian mempunyai dua tangan, kaki, telinga, dan sebagainya seperti wujud kita ini, maka dia disebut dengan bashar. Entah dia gila atau waras, entah dia iman atau kufur, pokoknya wujudnya manusia semua disebut dengan bashar. Maka kalau Anda dibully teman Anda karena ada orang gila tanpa busana lewat di tepi jalan, kayak kok podo sampean, nggak usah marah. Memang sama dengan kita, tetapi dalam arti atau dalam konteks bashar. Ya. Sedangkan al-insan, an-nas atau manusia dan konteks an-nas, al-insan adalah makhluk Allah ya, yang bukan hanya bashar secara fisik sebagai manusia, tapi mereka mempunyai kemampuan atau mempunyai ya, kelebihan, mempunyai potensi yang diberikan oleh Allah berupa potensi kognitif ya, logika, afektif ya, etika ya, akhlak, tingkah laku, dan yang ketiga mempunyai potensi spiritual, keagamaan atau religius. Artinya apabila manusia ini kehilangan salah satu unsur ini, ya, maka hakikatnya bukan manusia. Contoh manusia, dia tidak punya etika, dia bukan manusia. Manusia, dia tidak punya agama, tidak punya keyakinan terhadap Tuhan. Ini dia juga mengalami kehilangan status sebagai manusia, ya, yang berlabel insan atau anas ya. Ya dia hanya jadi bashar saja ya. Terus berikutnya kita lanjutkan. Ini hanya sekitar langsung aja ya kita lewati ya. Akan saya ambil poin yang penting-penting saja. Kemudian Allah memberikan manusia berupa akal ya, atau kemampuan intelijensia. Yang dengan akal ini manusia
bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah mengapa ya, ketika Allah itu sudah memberikan akal, yang dengan akal ini manusia bisa membedakan benar dan salah, Allah kok masih menurunkan agama? Boleh saja Allah tidak usah menurunkan agama, cukup ya, manusia dengan akalnya itu mampu membedakan benar dan salah. Ya, ini kalau kita kaji begini ya, bahwa akal manusia itu ya, walaupun dia bisa membedakan benar dan salah, tetapi kemampuan akal itu terbatas ya. Kemampuan akal itu tergantung dari pendidikan seorang, dari pengalaman seorang ya, dari ya, interaksi seorang dengan orang lain ya. Ya, maka kadang-kadang manusia itu ya, kalau hanya mengandalkan benar dan salah hanya melalui akal, mungkin orang-orang itu persepsinya terhadap kebenaran dan kesalahan itu berbeda-beda. Maka Allah ya, memberikan Al-Quran sebagai wahyu, memberikan syariat sebagai pedoman manusia, agar kebenaran manusia yang ditemukan oleh akal manusia ini sesuai dengan kebenaran yang dikehendaki Allah. Nah, itu alasan yang pertama begitu. Kemudian alasan yang kedua, bahwa akal manusia itu terbatas, mungkin hanya bisa menjangkau hal-hal yang fisik. Sementara kebenaran ya, yang dimaksudkan Allah itu bukan hanya kebenaran fisik, tapi ada juga kebenaran-kebenaran yang metafisik, yang di luar jangkauan kemampuan manusia. Kebenaran tentang alam kubur, kebenaran tentang akhirat dan lain sebagainya. Maka Allah menurunkan syariat, wahyu, mendatangkan Al-Quran sebagai panduan manusia agar manusia itu bisa mengetahui hal-hal yang memang metafisik, tidak mampu dijangkau oleh logika. Kemudian yang ketiga ya, Allah menurunkan Al-Quran, menurunkan syariat itu dengan maksud agar manusia itu bisa memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena kalau hanya dengan logika saja ya, manusia mungkin hanya bisa mengetahui untung dan rugi dalam sekup duniawi saja ya. Sedangkan Allah menuntut kita dalam kebahagiaan dunia dan akhirat ya. Nah, kemudian sekarang kita akan mulai menginjak ya, karena ternyata manusia itu hanya dengan akal tidak mampu menemukan hakikat hidup ini, maka Allah menurunkan syariat wahyu melalui agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Ya, nanti Anda bisa baca sendiri ya, ini pengertian agama ya. Nanti Anda bisa membaca sendiri ya. Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Berikutnya saya akan menjelaskan bahwa agama itu ada dua. Yang pertama namanya agama samawi. Agama samawi ini adalah agama yang sumbernya dari Allah, dari Tuhan, dan datang melalui Rasul. Ya. Kita sebagai umat Islam harus yakin bahwa agama ini betul-betul dari Allah, dibawa oleh para Rasul. Ya. Semua agama samawi ini memberikan ajaran yang sama dalam bidang akidah. Jadi akidahnya yang diajarkan Taurat, akidah yang diajarkan Zabur, akidah yang diajarkan Injil, akidah yang diajarkan Al-Quran itu sama persis. Semuanya mengajarkan akidah yang sama, yakni akidah tauhid, mengisahkan Allah, mengenal Allah, mengetahui tentang sifat-sifat Allah. Akidahnya sama, tidak ada yang berbeda. Sama sekali tidak ada yang berbeda. Adapun kenyataannya sekarang berbeda ya, dengan adanya misalkan Trinitas ya, 3 ketuhanan yang ada dalam Injil, itu berarti bukan ajaran Injil. Itu ajaran para pendeta atau para tokoh agama yang telah mendistorsikan ajaran agamanya. Nah, ada yang kedua namanya agama ardhiyyi, yaitu agama yang diciptakan oleh manusia.
Seperti agama Konghucu dibawa oleh Konghucu. Ya, agama Buddha dibawa oleh Siddhartha. Atau agama-agama yang lain lah yang dibawa oleh manusia, dia merumuskan sebuah ajaran ya, mungkin dari hasil berpikirnya secara filosofis, nah, kemudian dia menyimpulkan nilai kebaikan dan keburukan, ya, jadilah sebuah agama. Ini agama. Walaupun semua agama ini semuanya mengajarkan kebaikan, ya, semuanya mengajarkan etika, semua mengajarkan kedamaian, tetapi sebagai sebuah akidah kita harus percaya bahwa agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Ini mohon maaf, ini tulisannya kok rusak ya. Ini mestinya berbunyi innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar, yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Ini harus kita yakin. Kalau kita umat Islam kok mengaku semua agama ini sama, semua agama ini sama di dunia dan akhirat bebasnya sama, ini mohon maaf bisa menyebabkan kita murtad, ya, kita kufur kepada Allah, karena ini sudah klaim Allah. Agama yang benar di sisi Allah adalah Islam, dan agama Islam ini yang dipeluk oleh para nabi-nabi terdahulu. Nah, adapun yang sekarang agama sudah rusak oleh distorsi ya, pemeluk-pemeluknya. Kemudian Allah juga berfirman ya, wa may yabtaghi wal Islam, ya, barang siapa yang mencari agama selain Islam, ya fala yuqbala, maka tidak diterima di sisi Allah, ya, fahum fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat akan menjadi orang-orang yang rugi. Jadi artinya orang yang beramal dengan amal soleh yang sedemikian banyak. Taruhlah misalnya ada kasus katanya George Soros itu karena perusahaannya itu ribuan, dia mengeluarkan biaya CSR ya, cost social responsibility atau dana sosial itu tiap hari ratusan juta sebagai amal sedekah dari perusahaan-perusahaannya. Tapi kalau dia tidak memeluk Islam, ya mohon maaf, kebaikannya hanya kebaikan yang bernilai duniawi, sedangkan di akhirat faulaika humul khasirun, dia orang-orang yang merugi karena amal baiknya tidak dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah. Kenapa? Karena diterimanya amal kebaikan di sisi Allah kuncinya adalah tauhid, mengimankan Allah dan Rasulnya melalui ikrar syahadat yang kemarin sudah kita bahas pada bab 1, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tanpa itu amalnya di akhirat sia-sia. Ya. Baik saudara sekalian, mahasiswa, ini adalah sekadar simulasi materi. Saya berharap Anda banyak bertanya, mendiskusikan, ya, agar perkuliahan ini bisa berjalan dengan dinamis, dengan aktif, ya, dengan mobile, kita saling bertukar pendapat, karena dosen kalau dalam perkuliahan bukan sebagai sumber utama materi. Sumber utama materi dari Anda semua. Saya hanya menjadi mediator, bagaimana Anda bisa belajar dan menambah pengetahuan, menambah pemahaman tentang ya agama Islam yang menjadi mata kuliah kita kali ini. Ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Semoga kita lanjutkan dengan diskusi ya. Untuk diskusi ini nanti akan saya pilih ya kira-kira 3-4 pertanyaan untuk kita jadikan sebagai materi bahasan. Ya. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.